yang kurang bersahabat menghadapi anak-anak dari ini. Dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona ya Pak Max ya. Oke, amin. Kemudian Pak Max, maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya Pak Max ya. Oke, tidak apa-apa. Saat ini saya ketemu dengan Pak Max, ingin berbincang-bincang dengan Pak Max. Tentu saja boleh. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin dicapai oleh Ibu Epi dari obrolan kita, dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Pak Max, ini Pak Max, saya tadi minta waktunya Pak Max, ketemu dengan Pak Max, berbincang-bincang dengan Pak Max. Saya ingin mendapatkan solusi dari Pak Max. Oh, Ibu punya masalah ya? Iya Pak Max, kebetulan saya ada masalah dengan anak murid saya, ada beberapa masalah. Dan saat ini saya ketemu dengan Pak Max, berbincang-bincang dengan Pak Max, ingin mendapatkan solusinya dari Pak Max terhadap masalah yang saya temukan ini Pak Max. Oh, Ibu ada masalah ya? Oh, pantas saja kemarin ketika saya melihat Ibu Epi yang keluar dari kelas 9A tidak semangat, sebenarnya ya, tidak semangat seperti biasanya. Biasanya Ibu ketika keluar kelas secara mulai semangat. Kemarin saya lihat ada kekesalan, ada kecewaan yang terjadi pada Ibu Epi. Ternyata Ibu kan ada masalah ya. Oke, kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan permasalahan yang terjadi kemarin sehingga membuat Ibu Epi kecewa dengan beberapa siswa ya? Iya, dengan Beberapa beberapa siswa, siswa. tidak semua ya Ibu ya? Beberapa siswa. Baik Pak Max, ini Pak Max masalahnya. Kebetulan saya ini salah satu guru bahasa Indonesia di kelas 9. Oh iya. Dan kelas 9 ini saya mengajar di kelas 9 seluruhnya. Kemudian masalah yang saya temukan ini khususnya di kelas 9B. Terus di kelas 9B ini Pak Max, saya memberikan materi kepada anak murid saya ini. Kemudian setelah saya memberikan materi kepada mereka, setiap kali yang saya berikan pasti ada tugas yang saya berikan kepada mereka. Kemudian Pak Max, ketika saya memberikan materi kepada anak-anak, menjelaskannya, saya selalu bertanya, apakah kalian sudah paham, sudah mengerti, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya. Tetapi Pak Max, dari anak-anak ini atau dari kelas 9B ini mengatakan sudah paham Ibu dan tidak ada pertanyaan. Kemudian sebelum saya meninggalkan kelas Pak Max, saya pasti memberikan tugas kepada anak-anak. Saya memberikan tugas ini kepada mereka Pak Max. Sebelum saya memberikannya, saya jelaskan dulu tugasnya. Lalu ketika saya sudah jelaskan, saya memberikan tugas ini, meminta mereka untuk mengerjakan. Tugas ini saya beri waktu untuk mereka kerjakan ini selama 1 minggu sampai pertemuan yang akan datang, lalu dikumpulkan. Tetapi Pak Max, kenyataannya ketika saya memberikan tugas ini, ada beberapa anak-anak di kelas 9B, terutama laki-laki. Di antaranya ada Betran Rusli, ada Efrem Saragosa, Louis Dambut, dan juga Eki Onggos. Keempat anak ini, mereka tidak mengerjakan tugas yang diberikan dari saya ini, Pak Max. Lalu ketika pertemuan yang akan datang, jamnya untuk mengumpulkan tugas, mereka tidak mengumpulkan. Saya tanyalah kepada mereka, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Lalu dengan mudah mereka mengatakan, Bu, maaf saya punya lupa. Yang satunya mengatakan, Bu, maaf saya punya belum dikerjakan. Saya tanya, kenapa tidak dikerjakan? Seperti itu. Lalu mereka mengatakan, belum dikerjakan Bu, pokoknya belum dikerjakan. Seperti itu Pak Max. Lalu Pak Max, saya mengatakan kepada mereka, ya sudah, kamu yang belum mengerjakan tugas saya kasih waktu. Pulang nanti kamu kerjakan tugas. Lalu besoknya, karena tidak ada jam pelajaran kan untuk besoknya Pak Max, saya katakan jam istirahat pertama saya tunggu. Kamu serahkan tugasnya kepada saya. Terus Pak Max, ketika besoknya tugas ini tidak dikumpullah sama mereka di jam pertama. Tapi saya tetap menunggunya ketika jam istirahat yang kedua. Tetapi masih tetap sama, mereka tidak mengumpulkan tugas tersebut. Seperti itu Pak Max. Lalu Pak Max sudah mengerjakan tugas, waktunya untuk ulangan. Lanjut, setelah tugas kita ulangan keadaan yang kita sudah jelaskan. Ulangan ini Pak Max masih dengan orang yang sama, tidak mengikuti ulangan. Padahal sebelum kita melaksanakan ulangan tersebut, kita membuat kesepakatan.
Saya memberikan kesepakatan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak KD-nya, kalian siap melaksanakan ulangan dengan 2 KD atau 1 KD saja? Anak-anak mengatakan, ibu 1 KD saja dulu bu, seperti itu. Lalu sudah pamit. Tetapi salah satu anak ini yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Saragosa, dia mengatakan, ibu 2 KD sekalian saja ibu, supaya cepat. Saragosa ini yang tidak mengerjakan tugas. Lalu saya mengatakan, bagaimana teman-teman? Aduh ibu, biar 1 saja, biar dia saja yang kerjakan 2 KD sekalian, ulangan KD sekalian. Sudah kan saya katakan, sudah Saragosa, untuk ulangannya ini kita laksanakan 1 KD saja. KD berikutnya kita laksanakan setelah pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Lalu Pak Max, jam ulangan ini, si Saragosa ini padahal tidak siap. Iya, Saragosa ya. Tidak mengerjakan tugas, dia yang meminta ulangan untuk 2 KD, dia juga yang tidak siap untuk ikut ulangan. Seperti itu. Lalu saya kecewa lah Pak Max. Saya kecewa, saya katakan, kira-kira anak ini masalahnya seperti apa, kenapa sampai tidak mau mengerjakan tugas, tidak mengikuti ulangan. Lalu Pak Max, saya katakan kepada mereka karena saya sakit hati, saya bilang, sudah, nama-nama kalian yang tidak mengikuti ulangan, tidak mengerjakan tugas, saya serahkan ke wali kelas. Seperti itu. Karena saya tidak tahu Pak Max, kira-kira dengan cara apa supaya anak ini, atau saya tidak tahu masalah apa yang mereka dapatkan atau alasan apa sampai mereka tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti ulangan. Saya serahkan nama ini ke wali kelas, kebetulan wali kelasnya Pak Yos. Lalu saya dekati Pak Yos, Pak Yos, mohon maaf saya mengganggu, kenapa Bu? Ini anak walinya Pak Yos, benar 9B, iya Ibu. Anak-anak ini tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti ulangan. Kenapa saya paksa Pak Max? Karena mereka kan sudah kelas 9, sudah lagi ujian. Mereka harus wajib mengerjakan tugas, wajib mengikuti ulangan supaya mereka mendapat nilai. Seperti itu Pak. Lalu Pak Yos mengatakan, terima kasih Ibu, saya akan dekati anak-anaknya. Setelah itu Pak Max, beberapa hari kemudian Pak Yos kembali dekati saya. Ibu, anak-anak kemarin yang Ibu serahkan namanya ke saya sudah dekati. Nanti pertemuan berikutnya bahasa Indonesia Ibu, mereka masuk, mereka dekati Ibu. Seperti itu. Tetapi Pak Max, kenyataannya kemarin si Saragosa ini sama si Onggos dan Bitang Dambut dengan Onggos ini datang sekolah, tidak masuk pelajarannya saya. Bolos. Tetapi jam keduanya mereka ikut atau hadir. Si veteran Lucy ini masuk, tetapi tidak berbicara, duduk tenang dalam kelas. Tidak tahu apa solusi yang disampaikan oleh Pak Yos, apa yang mereka mau sampaikan kepada saya. Seperti itu Pak Max. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya bisa menyimpulkan bahwa alasan kenapa Ibu sampai kecewa. Yang pertama itu Ibu kecewa karena anak-anak tidak mengerjakan tugas. Memang tidak semua siswa di kelas 9 B ya. Ada 3 siswa yang saya catat tadi, Vincent Saragosa, kemudian Better Dusi dan Medicare Onggos. Jadi kemudian kecewa karena siswa yang sama juga tidak mengikuti ulangan. Dan lebih kecewa yang lagi, si Saragosa ini dari dengan lantangnya ketika dibuat kesepakatan untuk melaksanakan ulangan harian dengan lantang Saragosa 2 KD Ibu. Nah ternyata 1 KD saja ketika melaksanakan ulangan harian tidak bisa. Jadi itu yang buat Ibu kecewa saya di sini. Kemudian mereka ini padahal rajin datang sekolah, tidak pernah apa ketika pelajarannya saya. Ya, rajin, ya. Makanya saya bilang kira-kira masalah apa yang mereka sampai mereka tidak mengerjakan tugas dan ulangan ini. Ya. Memang ini kembali ke saya Bu, anak Ibu juga ketika pelajaran matematika tidak terlalu menonjol di kelas, Mereka Onggos, kemudian Saragosa. Tetapi selama pelajaran matematika mungkin karena saya juga sudah pernah bertemu dengan orang tuanya si Saragosa di rumah, kemudian pernah juga saya mendekati Saragosa juga secara pribadi. Dari situ ada perubahan yang tidak pada Saragosa itu. Kemudian Medicare Onggos juga tidak hadir ketika pelajaran matematika. Kemudian si Betar Rusli itu, tapi memang dari ketiga siswa tersebut ini yang pernah bermasalah ini si Rusli itu. Rusli itu saya pernah ini juga tegur. Kenapa saya tegur waktu itu? Karena ketika saya menjelaskan materi di depan, veteran sibuk main asal sendiri lah, ketawa. Jadi itu memang saya pernah mendekati yang bersangkutan. Tetapi untuk Onggos dan Saragosa selama pelajaran matematika sih
tidak pernah tidak hadir di kelas. Kemudian saya juga menarik dengan apa yang disampaikan Ibu Eping tadi terkait dengan langkah yang sudah dilakukan Ibu Eping tetapi belum berhasil. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah yang pertama tadi Ibu Eping menyerahkan siswa ini ke wali kelas. Jadi itu sudah dilakukan oleh Ibu Eping. Jadi itu langkah yang tepat. Tetapi apa yang terjadi lebih kecewa lagi Ibu Eping karena tidak ada perubahan yang terjadi pada ketiga siswa tersebut. Malahan tambah lagi satu yang tidak ikut ulangan yang bolos itu tadi si Dambut. Jadi ulangan tidak ikut, kemudian tugas juga tidak dikerjakan. Oke, itu menurut saya tadi langkah yang diambil Bu Eping untuk membawa permasalahan di berkelas itu sangat tepat. Tetapi dari masalah yang dihadapi ini, pernahkah terpikirkan dalam benak Ibu Eping untuk bagaimana sih caranya supaya anak ini berubah? Pernah tidak? Apakah pernah terlintas? Bagaimana ya? Saya sudah berupaya untuk menyerahkan namanya ke kelas, untuk berkursus kelas, tapi anak ini tidak berubah. Pernahkah terlintas di benak Ibu seperti itu? Saya juga sempat berpikir seperti itu, tapi saya bingung kira-kira solusi apa atau bagaimana cara yang tepat untuk bisa mengetahui permasalahan anak tersebut sampai mereka seperti itu. Saya juga belum tahu kira-kira dengan cara apa saya bisa mengetahui persoalan yang mereka alami sampai mereka seperti itu, Pak. Kemarin ketika Pak Yos melaporkan tentang perubahan anak ini, Pak Yos kan kemarin katanya sudah melakukan pendekatan kepada tiga siswa ini. Apakah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Apakah mereka ke Ibu Eping? Itu tadi Pak Max, setelah mereka sudah namanya saya sudah serahkan ke Pak Yos, Pak kelasnya, tidak tahu Pak Yos menyampaikan apa dengan mereka. Lalu ketika pertemuan berikutnya Pak Max, yang masuk ini hanya satu veteran Rusli. Ketiganya ini datang sekolah tapi tidak ikut pelajaran bahasa Indonesia. Padahal sudah ketemu dengan wali kelas. Oh. Nah, kemarin kita ada dapat dewan guru. Setelah selesai dapat dewan guru kemarin, barulah datang si Saragosa, si Onggos ini dengan si Dambut ini ketemu saya. Ibu, maaf, tadi kami tidak ikut pelajarannya Ibu. Saya bilang, kenapa tidak masuk? Seperti itu. Hanya kita minta maaf saja. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian apakah Ibu Eping sudah pernah melakukan pendekatan secara khusus, pendekatan secara mendalam kepada ketiga siswa tersebut, misalkan dipanggil secara pribadi, misalkan di ruang pribadi, untuk melakukan identifikasi secara khusus, misalkan si Sargosa, kira-kira apa sih masalahnya sehingga tugas kamu tidak diselesaikan tepat waktu, padahal tengah waktunya itu ada seminggu, malah diberikan kelonggaran juga buat mereka. Apakah Ibu pernah memanggil siswa secara pribadi untuk melakukan identifikasi apa sih penyebab siswa tersebut tidak mengerjakan tugas? Bisa saya kan di kelas saya dengar, kenapa tidak melakukan tugas? Anak-anak bilang begini, malas Pak. Tapi malasnya itu apa sih penyebabnya dia malas? Pernahkah Ibu melakukan demikian? Baik Pak Max, untuk hal itu Pak Max saya juga sempat memikirkan tapi saya belum melaksanakannya. Untuk bisa mendekati mereka, bertanya lebih dalam kira-kira apa penyebabnya. Ada rencana tapi belum saya lakukan. Intinya terlintas selama Ibu itu saya melakukan ini dengan cara kepada kelas saya sudah tapi tidak efektif. Tapi mungkin cara yang efektif yang menurut Ibu yang terakhir untuk mengambil langkah ini yang memanggil secara pribadi ketiga anak tersebut. Kalaupun mereka nanti malu tiga-tiganya masuk ke ruang pribadinya Ibu, mungkin saja Ibu bisa panggil satu saja supaya mereka tidak malu mengungkapkan apa sih permasalahan yang terjadi. Ya bisa saya di rumah mereka bantu orang tua, ada yang pulang rumah pergi menjual kue, itu kan kita tahu. Mungkin itu yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Itu baik, menarik sekali dengan apa yang disampaikan Ibu Eping tadi terkait langkah terakhir yang harus ditempuh Ibu Eping melakukan apa tadi, melakukan pendekatan dengan ketiga siswa tersebut untuk mengidentifikasi lebih jelas apa sih permasalahan yang terjadi ketiga anak tersebut. Ya, terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Max sudah memberikan waktunya untuk bisa berbincang mencari solusi dengan masalah yang saya hadapi. Saya berharap untuk kedepannya ketika saya ada masalah lagi dengan anak-anak murid saya bisa mendekati Pak Max ataupun dengan teman
teman-teman. Iya. Kira-kira kapan Ibu melakukan rencana ini? Untuk rencananya Untuk ini memanggil Pak Mes, mereka ini? mungkin besok Pak Oh Mes. besok. Jam istirahat lah Pak Mes, karena besok saya tidak bisa pelajaran di kelas mereka. Istirahat, saya akan panggil keempat anak ini, saya akan bertanya lagi lebih mendalam apa penyebabnya sampai mereka itu lalai mengerjakan tugas dan tidak mengikuti ulangan. Oke. Oh rencana besok ya. Oke. Karena kenapa saya harus wajib menyuruh anak-anak itu mengerjakan tugas atau mengikuti ulangan Pak Mes? Kalau saya berpikirnya bahwa mereka sekarang ini sudah kelas 9, sebentar lagi ujian, dan sangat penting sekali mendapat nilai dari hasil kerja tugas mereka atau ulangan. Sangat bagus sekali Ibu punya inisiatif untuk secepatnya bergerak menangani kasus ini. Ya. Saya juga sempat Besok, berpikir ya. Pak Mes, mohon maaf ya Pak Mes, apakah anak ini takut dengan saya atau bagaimana sehingga mereka ini Oh, tidak mau iya. mengerjakan Iya. tugas, padahal aktif, rajin datang Oh, sekolah, iya. maksudnya aktif atau rajin datang Iya. sekolah. Justru ini tadi luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Epin tadi, bagaimana solusi terakhirnya untuk melakukan panggil apa istilahnya panggil menghadap lah untuk melakukan pendekatan secara khusus, secara mendalam terkait dengan permasalahan tadi dari anak tersebut. Kira-kira apakah ada guru lain yang bisa membantu Ibu? Untuk sementara Pak Mes, selama ini atau masalah yang saya hadapi ini, saya tidak punya cara lain, saya hanya dekati wali kelas. Karena menurut saya wali kelas itu lebih tahu karakter setiap anaknya itu seperti apa. Makanya saya langkah pertama itu saya dekati wali kelasnya saja. Berarti untuk rencana besok itu Ibu bersama dengan wali kelas ya, untuk menangani ketiga step tersebut. Pak Mes, saya panggil lagi anaknya dan yang lebih mendalam lagi kira-kira apa penyebabnya. Oke. Baik Ibu Ping, luar biasa sekali dan menarik sekali bagi saya terkait dengan permasalahan yang ditemukan oleh Ibu Ping di kelas. Kemudian ini juga sangat menginspirasi bagi saya bagaimana Ibu sendiri tadi yang menemukan sendiri solusinya. Jadi solusinya tadi itu cara yang terakhir yang ya harapannya semoga berhasil ya. Dan saya juga yakin apa yang dilakukan oleh Ibu Ping nanti terkait dengan bagaimana mengatasi permasalahan kerja ini itu berhasil. Pak Mes, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mes sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan saya solusi bagaimana langkah berikutnya untuk saya bisa lebih mendalam mengetahui permasalahan dari anak-anak saya. Pak Mes, terima kasih banyak dan selamat pagi. Oke baik Ibu Ping, sama-sama, salam dan bahagia. Amin. Baik, terima kasih banyak ya. Saya mengucapkan